Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Aris. Izin kami dari kelompok tugas riset operasi dan optimasi Optimasi. yang beranggotakan yang pertama yaitu Gita Oktaviani dengan NPM 207 06441 6062 dan saya sendiri yaitu Devri Manera dengan NPM 207 06444 6153. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa itu metode simplex beserta contoh soal atau cara penyelesaiannya. Next. Untuk yang pertama di sini adalah definisi dari metode simplex. Untuk metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Baik, secara singkat dari metode simplex yang telah dijelaskan oleh kita yaitu di mana metode simplex merupakan sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah khususnya di pemrograman linear. Sedangkan metode ini menggunakan 2 variabel atau lebih. Selanjutnya kita akan ke contoh soal kasus pertama yang akan dijelaskan oleh kita. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Langsung saja ke studi kasus 1, yaitu ada Akil ingin merencanakan membuat 2 jenis makanan, yaitu jenis makanan A dan jenis makanan B. Dia ingin mengetahui berapa banyak kedua jenis bahan makanan tersebut harus dibeli, karena dia ingin keluarganya mendapat makanan yang bergizi. Dia pernah membaca dalam majalah Nirmala bahwa satu orang kebutuhan minimum perharinya adalah 12 unit protein dan 9 unit karbohidrat. Sedangkan kandungan unsur-unsur itu dalam jenis makanan A dan jenis makanan B dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kandungan, di sini ada protein dan karbohidrat. Selanjutnya jenis makanan A atau dalam kurung unit, proteinnya 1, sedangkan untuk karbohidrat 2 unit. Selanjutnya jenis makanan B, untuk proteinnya terdapat 3 unit, sedangkan karbohidrat terdapat 1 unit. Di pasar dia melihat harga kedua jenis bahan makanan tersebut adalah 1 unit A, harganya 500, dan 1 unit B, harganya 300. Untuk selanjutnya penyelesaiannya, di sini sudah dituliskan untuk tabelnya. Ada kolom kandungan, jenis makanan A, jenis makanan B, dan jumlah minimum. Nah, untuk yang pertama, protein, jenis makanan A terdapat 1 unit protein, sedangkan untuk jenis makanan B terdapat 3 unit protein. Jumlah minimumnya yaitu 12. Yang kedua, ada yang namanya karbohidrat. Jenis makanan A terdapat 2 unit, sedangkan untuk di jenis makanan B terdapat 1 unit. Dan jumlah minimumnya yaitu 9. Harganya untuk jenis makanan A sebesar 500 dan untuk jenis makanan B sebesar 300. Jadi variabel keputusannya adalah X1 sama dengan banyaknya jenis makanan A yang dibuat. X2 sama dengan banyaknya jenis makanan B yang dibuat. Fungsi tujuan Z-min sama dengan 15X1 plus 300X2. Kendala X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 12 dalam kurung protein. 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 9 atau dalam kurung karbohidrat. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Metode grafik. X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Kemudian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 12/3 sama dengan 4, yaitu 0,4. Selanjutnya X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 12. Selanjutnya 12,0. 2X1 ditambah X2 sama dengan 9, dikurang X1 sama dengan 0,
X2 sama dengan 9, hasilnya menjadi 0,9. Lalu selanjutnya X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 4 setengah, hasilnya yaitu 4,5,0. Selanjutnya di sini ada LP atau metode simplex. Nah, metode simplex ini pertama dilakukan jika metode grafik tidak bisa dipakai, atau dalam kurung variabel keputusan lebih dari 2. Selanjutnya metode simplex. Ada 2, yaitu 1 simplex primal dan 2 simplex dual. Bentuk linear programming baku dalam kurung standar, semua kendala adalah persamaan, dalam kurung sisi kanan 20. Semua variabel non-negatif, fungsi tujuan berupa maksimisasi atau minimisasi. Kendalanya atau constraints yaitu 1, kendala jenis. Diubah menjadi sama dengan, kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slug di sisi kiri. Lalu selanjutnya kendala jenis kurang lebih sama dengan 2 diubah menjadi sama dengan mengurangkan variabel surplus di sisi kiri. Contohnya yaitu kendala X2 ditambah X2 kurang dari sama dengan 15, yaitu selanjutnya X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 15 dengan S1 lebih dari 0. S adalah sumber daya yang berlebih. Kendala 2 X1 plus X2 lebih dari 15, yaitu selanjutnya 2X1 plus X2 min S2 sama dengan 15 dengan S2 sama dengan lebih dari sama dengan 0. S adalah sumber daya yang langka. Selanjutnya kedua, sisi kanan harus dibuat non-negatif. Contohnya, min 5X2 ditambah X2 sama dengan min 25 diubah menjadi 5X min X2 sama dengan 25/3. Yang ketiga, arah pertidaksamaan dibalik jika kedua sisi dikalikan minus 1. Contohnya, min 5X ditambah X25 dikurang 25 diubah menjadi 5X min X22 25. Selanjutnya untuk studi kasus 2 akan dijelaskan oleh Devri. Terima kasih Gita. Untuk studi kasus 2, saya akan menjelaskan contoh yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Dia ingin membuat 2 macam kue. Yang pertama yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500, maka tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Baik, dari studi kasus 2 tersebut dapat kita simpulkan untuk kue dadar yaitu variabelnya adalah X. Kita analogikan kue apem adalah variabel Y. Kita konversi dari kilogram ke gram menjadi 8 kg menjadi 8.000 gram. 2 kg gula pasir menjadi 2.000 gram. Next. Untuk penyelesaiannya, layar selanjutnya. Di slide 10. Ya, baik. Untuk penyelesaian dari studi kasus yang kedua, kita simpulkan langkah pertama yaitu fungsi tujuan 300X ditambah 500Y sama dengan P. Sedangkan untuk fungsi kendala 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8.000. Yang kedua adalah 10X ditambah 5Y kurang dari 2.000. Untuk variabel pembantu, kita bisa menggunakan variabel lain. Di sini kami menggunakan variabel R dan S. Di variabel pembantu, yang pertama kita tentukan 20X ditambah 50Y ditambah R sama dengan 8.000. 10X ditambah 5Y ditambah S sama dengan 2.000. Yang terakhir adalah P min 300X min 500Y sama dengan 0. Yang perlu kita ketahui, yang di sini kurang dari sama dengan menjadi sama dengan.
Maka langkah kedua, kita membuat tabel untuk merumuskan next di slide 12. Langkah kedua di slide 12. Gitu, di slide 12. Ya, baik. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat tabel untuk mempermudah kita dalam menentukan mana yang itu kolom kunci dan baris kunci. Dalam tabel berikut, untuk menentukan kolom kunci, kita mencari kolom yang memiliki nilai negatif yang terbesar. Pada tabel berikut, kita ketahui kolom kolom Y memiliki nilai negatif terbesar, yaitu minus 500. Dan selanjutnya kita akan menentukan baris kunci, yaitu dengan cara membagi kolom NK dibagi kolom Y. Langkah 3, yaitu kita menentukan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci pada tabel di atas merupakan kolom X, yaitu minus 100, karena pada kolom tersebut nilai yang negatif terbesar adalah di kolom X, yaitu minus 100. Untuk angka kuncinya sendiri adalah angka 8 pada kolom X. Maka kesimpulannya adalah untuk mencapai pendapatan maksimum, yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Selanjutnya akan disimpulkan, ditutup oleh kita. Baik, sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.